Dan sejahtera bagi kita semua, perkenalkan saya Arifan Samsudin dari Proyek Satu Informatika angkatan 2002 dengan NIM 11S2206. Di sini saya akan mempresentasikan video sistem operasi praktikum yang dimana saya akan mempaste kode program tersebut di Visual Studio Code karena hanya untuk bahan presentasi saya dan saya akan menjelaskannya secara satu persatu. Masuk kepada line yang pertama, ada bagian kode program yang dibuat oleh Pak Tenok, yaitu tentang eh, header dari sistem operasi, yaitu di mana header-header tersebut adalah eh, bagian yang menyimpan atau bisa dibilang sebagai library dari suatu kode program bahasa C yang disimpan di sini. Jadi ada include studio.h, ada include pth.read.h, ada include onstd.h, ada include system slice types.h, ada include time.h, ada include std.h. Nah, bagian-bagian dari sini mempunyai fungsi-fungsi yang telah disimpan pada library program tersebut. Oke, masuk pada line yang ke-10. Di sini kita menemukan define page 2. Numbers ini artinya adalah suatu progress. Jadi misalnya numbers bisa sebanyak 4. Jadi proses yang dijalankan pada program tersebut adalah sebanyak 4. Nah, ketika di sini 2 berarti proses yang dijalankan adalah 2. Nah, di sini adalah buffer size. Buffer size ini adalah seberapa banyak program menentu kode atau tipe variabel atau seperti integer, jadi seberapa banyak tipe data yang dapat ditampung oleh program tersebut. Nah, masuk kepada fungsi prototypes, sebenarnya ini adalah deklarasi fungsi yang ada di bawah program. Nah, ini adalah producer, ada juga consumer, ini adalah consumer. Nah, konsepnya hampir-hampir mirip dengan bahasa pemrograman Java, yang dimana dia menginisialisasi cluster library dan akan memakai cluster tersebut di bawah. Jadi bisa dibilang seperti konsep inheritance pada bahasa Java. Masuk pada bagian yang kedua yaitu integer buffer, yaitu buffer size-nya sebanyak 5. Nah, telah diinisialisasi di atas. Di sini juga ada unsigned in counter sama dengan 0, sign in sama dengan 0, unsigned in out sama dengan 0. Sebenarnya di sini kode program tersebut hampir sama dengan integer, bedanya karena ada kode program unsigned, jadi eh, kode program tersebut tidak menerima inputan negatif. Oke, masuk pada bagian yang kedua, bagian selanjutnya. Masuk pada bagian selanjutnya, di sini ada inlock 90. Inlock ini berfungsi sebagai di sini ada penjelasannya pada programnya, yaitu untuk menginitiate to false. Nah, jadi ketika kita unlock 90 itu berarti dia false. Jadi kita nanti memakai lock ini untuk kode program yang ada pada bagian bawah, di mana kode program tersebut eh, jika ada suatu proses yang sedang dijalankan, maka lognya itu langsungnya 0, berarti false. Jadi eh, kode program atau proses yang lain tidak akan dapat masuk ke critical exception-nya. Nah, masuk pada bagian integer min. Nah, ini adalah kode program inti eh, kode pada kode program ini. Nah, di sini ada dua line ptrd TID plot. Nah, di sini ini untuk adalah variabel untuk menangani trade produk dan trade konsumen. Nah, pada bagian bawah adalah atribut-atribut yang akan dipakai eh, pada trade pada produk dan konsumen. Di sini ada srun, timeroll. Fungsi srun adalah mengambil nilai secara acak. Nah, masuk pada bagian selanjutnya yaitu di sini kita kode program
membuat create prosedur producer thread. Nah, di sini ada terdapat looping. Loopingnya i dimulai dari 0, di mana i lebih kecil dari number of thread-nya, dan i di looping secara bertambah banyak atau ke atas. Di sini juga ada pthread dipanggil dari atas, yaitu untuk menginisialisasi atribut thread dari prosedur producer maksudnya. Dan di bawah juga untuk membuat thread dari eh, produser. Nah, kan tadi sudah eh, telah diinisialisasi oleh yang bagian lain 38. Nah, dan akan membuat juga. Di sini juga ada terdapat. Nah, di sini ada terdapat printf, yaitu producer are created atau producer telah siap dibuat. Sama konsepnya dengan create consumer thread. Di sini dia menginisialisasi atribut thread dari konsumen, yang di bawahnya juga membuat thread dari konsumen. Nah, dan akan memprint eh, memprint line, yaitu consumer are created atau consumer telah dibuat. Masuk pada bagian selanjutnya, yaitu make parent waits for all the thread to finish. Nah, ini adalah kode program untuk menunggu semua proses telah selesai dilakukan. Maka proses ini akan dijalankan. Nah, di sini ada printf, parent is waiting, atau memprint kata dari ini. Dan ada sebuah looping di mana i sama dengan 0, i lebih kecil 2 dari 6 thread, i plus plus. Nah, di sini ada prosesnya itu di produce prod eh, dalam kurung kotak i. Maksudnya adalah di sini dia akan menunggu proses tersebut sampai hasilnya dulu, atau sebaliknya juga. Masuk pada bagian void producer. Nah, ini adalah bagian dari yang dipanggil pada bagian ini. Nah, inilah void producer dan akan dipanggil pada bagian bawahnya. Nah, di sini terdapat tipe data integer produce dan dilanjut dengan PID slash underscore t PID sedangkan get PID. Nah, itu adalah inisialisasi variabel. Nah, di sini ada check counter, yaitu memeriksa kondisi counternya. Nah, jika counter itu lebih kecil dari buffer size, berarti buffer size-nya tidak full. Jadi dia akan go to produces. Nah, inilah produces. Nah, sedangkan ketika counter berarti lebih kecil sama dengan juga, berarti buffer size-nya udah full. Nanti dia akan ngecek counter dan memperhatikannya di bagian sini. Nah, ini adalah PT reach exit. Ketika kode program telah selesai di looping. Masuk kepada produce. Di sini ada while ketika test and set log, berarti printf prosedur ini adalah bagian dari ini untuk membaca tipe data useID. UseID adalah bagian yang ini, nah useID. Nah, masuk pada bagian yang tadi, producer agar persen u is entry session waiting for permission to enter JS/n. Nah, di sini kode program tersebut memprint delay useID dari TID. Nah, di sini ada kode program sleep. Nah, ini sleep ini adalah kode program yang kita berhentikan selama 3 detik. Berhenti beberapa detik untuk proses kodenya. Masuk pada bagian selanjutnya, yaitu printf producer slash percent hold is in critical section. Nah, di sini dari ID-nya diprint kembali dan dia di-sleep. Dan pada waktu di-sleep, program akan mengambil nilai acak dan akan dimodulus 3. Radius adalah yang nilai acak lagi akan dimodulus oleh 1813. Nah, buffer n yang masuk pada data tersebut akan disimpan pada radius. Nah, pada program juga akan memprint radius persen u, radius buffer persen u sama dengan persen d. Nah, ini adalah tipe data integer biasa. Nah, persen u akan diprint oleh TID, persen u yang ini akan diprint oleh int, dan persen d ini akan diprint oleh produce dan akan dipanggil. Nah,
tipe data yang masuk atau looping data yang masuk akan dimodulus juga dengan buffer size dan akan menambah nilai counternya banyak setiap kali tipe data masuk. Nah, jadi setelah itu dia akan producer side O counter sama dengan percentage slash n. Nah, dia akan muncul juga di bawah. Printf producer. Ketika telah sampai di sini, dia akan mengelok sama dengan nol. Nah, di sini adalah mencek posisi. Jika treat atau proses telah selesai, maka eh, proses yang lain akan bisa masuk. Tetapi jika tidak, eh, log itu sama dengan belum selesai atau treat sebelumnya belum selesai, maka kode program proses belum bisa masuk kepada critical sectionnya. Nah, di sini ada remainder sectionnya. Ini untuk mencek kembali ketika kita telah selesai atau program telah selesai looping, maka dia akan dicek kembali kepada pointer lebih buffer size dan akan kembali ke producer. Ketika counternya masih lebih kecil buffer size, berarti belum full. Jadi dia akan kembali ke produce yang ini. Nah, tapi ketika itu telah terpenuhi, maka dia akan mencek counternya kembali dan akan menantikan looping. Gitu. Ini adalah create exit atau keluar dari looping producer. Nah, sama halnya dengan void consumer dipanggil di atas juga dan cara meloopingnya juga sama. Jadi eh, producer dan konsumen ini akan di-print eh, secara bergantian. Nah, misalkan tadi kondisi di producer ini telah siap atau telah selesai di looping, maka akan di-print lagi di consumer. Nah, dia juga sama semua kondisinya. Ketika counter lebih besar dari nol, maka dia akan butuh konsumen. Nah, atau telah selesai. Mohon maaf. Jika counternya lebih besar dari nol, berarti eh, buffernya belum full atau eh, dia akan pergi ke codingan consumer yang ini. Nah, jadi eh, consumer ini adalah kebalikan dari producer, di mana eh, consumer mencek apakah buffer telah full atau tidak. Nah, jadi program ini akan melooping secara terbalik sampai tidak akan berhenti. Jadi dia akan melooping terus menerus ke consumer. Selesai melooping consumer sampai buffernya full, akan dikirim kembali ke producer. Selesai buffer producer full, akan dikirim lagi ke consumer. Nah, begitu sampai terus-menerus. Nah, di sini juga kondisinya hampir sama. Dia akan memprint ini, ada juga kondisi sleep. Nah, jika counternya lebih besar dari nol, berarti masih kembali konsumen yang ini, karena buffernya belum full. Tetapi ketika lain daripada itu berarti kondisinya sudah lebih besar sama dengan atau lebih besar dari nol kan. Jadi berarti buffernya sudah full. Nah, baru dia akan memberhentikan program atau keluar dari looping program, bukan memberhentikan program. Masuk pada bagian yang terakhir, di sini ada terdapat kelas lain lagi yaitu test and set. Nah, test and set ini adalah berfungsi untuk eh, mengunci critical section-nya. Jadi misalnya ada suatu proses atau thread yang sedang dijalankan, maka agar thread yang lain tidak dapat masuk ke dalam eh, proses yang sedang dijalankan, agar tidak terjadi race condition. Nah, fungsi ini adalah fungsi yang dipanggil dari yang telah diinisialisasi dari function prototypes-nya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan yang saya presentasikan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.